Halo Broensis, selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, nama saya Poliwula dan partner saya Vina Syanuda. Dan hari ini kita akan membahas topik mungkin yang paling sering terjadi di kehidupan sehari-hari kita ya, tentang cara agar tidak mudah tersinggung ya. Mungkin teman-teman sering mengalami situasi di mana teman-teman merasa tersinggung ya, dengan apa yang orang omong nih Kak tentang kita gitu. Ya, karena kita merasa sakit hati ya. Mungkin sebelum masuk ke pembahasan kita yang lebih dalam lagi tentang topik yang kita angkat, cara agar tidak mudah tersinggung, kita akan membahas tentang tips atau cara-cara yang itu lagi. Saya akan mungkin menjelaskan sedikit ya tentang pengertian dari tersinggung itu sendiri. Tersinggung adalah perasaan kita ketika kita merasa terluka atau marah karena ucapan atau tindakan orang lain terhadap kita yang bikin kita tersinggung atau sakit hati dan lain-lain lah. Mungkin kita sebagai mahasiswa baik di kelas maupun di luar, atau kita lagi mengerjakan tugas-tugas barang atau apa-apalah kita bikin barang. Di satu sisi ada teman-teman kita sering tanpa ia sadari yang mengatakan kita goblok lu. Iya. Itu pasti perasaan setiap orang menerimanya berbeda-beda ya. Kan ada yang bisa menerima kata goblok itu dan mungkin ada yang tidak menurut saya. Iya sih, dan sering kali kita itu langsung reaksi tentang apa yang orang omong tentang kita itu. Kita pikirannya itu mereka omong kita itu tentang negatif atau apa sisi negatif dari kita ini Kak. Padahal mungkin itu bentuk kepedulian dari mereka tentang kita. Tapi kita menganggapnya itu kayak sebuah kritik gitu tentang diri kita. Ya, tapi kita sering menganggap itu semua kritik itu bersifat negatif. Iya. Yang dapat membuat kita tersinggung lah. Nah, setelah kita bercerita banyak tentang materi tentang tersinggung tadi ya. Iya. Mungkin ada sedikit teori yang akan membahas tentang tersinggung, dan mungkin ada konsep yang namanya resilience atau ketahanan mental. Nah, dari konsep ketahanan mental itu sendiri itu kemampuan kita untuk bangkit setelah mengalami situasi yang sulit. Mungkin semakin kita melatih ketahanan mental, mungkin semakin sedikit hal-hal kecil yang muncul pada diri kita. Betul sekali, itu tadi bagian dari teori resilience. Iya, betul. Misalnya itu kita itu kan menghadapi kegagalan kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu terus dari kegagalan kecil tersebut kita belajar dari kegagalan kecil tersebut untuk bisa menerima diri kita sendiri, menghargai diri sendiri, dan jangan terlalu keras dengan diri sendiri. Berarti yang intinya kita lebih belajar untuk menghargai diri sendiri dan tidak keras terhadap diri sendiri ya, mengenai konsep resilience atau ketahanan mental yang kita bahas pertama tadi. Nah, mungkin yang berikutnya ada konsep atau teori yang namanya distorsi kognitif. Distorsi kognitif yang mungkin merupakan cara berpikir yang tidak tepat. Mungkin misalnya jika ada orang yang mengkritik kita langsung berpikir pasti semua orang berpikirnya sama gitu. Iya, itu yang disebut overgeneralization, di mana kita harus ingat bahwa semua komentar orang lain itu tidak mencerminkan pendapat orang lain tentang diri kita sendiri itu kan. Di mana di awalnya tadi kita kembali lagi untuk lebih menghargai diri kita sendiri dan tidak terlalu keras pada diri sendiri itu. Yang positifnya kita ambil dan negatifnya itu kita ambil sebagai pembelajaran. Mungkin dan tidak semua pendapat atau omong orang lain yang bikin kita tersinggung ya. Iya. Mungkin tadi yang kita ceritakan di awal mengenai tersinggung, lalu ada mungkin dua teori tadi ya tentang resilience atau ketahanan mental dan distorsi kognitif itulah. Distorsi.
Nah, mungkin di sini ya Oci ada pengalaman-pengalaman seperti itu nggak sih, maksudnya di kehidupan kita sehari-hari, baik di mungkin di lingkungan di dalam keluarga sendiri, Iya. ataupun teman-teman ya, Mm-mm. ataupun di mana pun kita berada lah, mungkin ada pengalaman yang apa orang Membuat kita tersinggung juga omongan orang ya, yang tersinggung. omongan orang yang bikin kita tersinggung lah, Iya. apa itulah. Ada sih satu pengalaman yang membuat saya tersinggung dan sakit hati sekali tentang omongan orang nih Kak. Saya kan anak kosan, tinggal di kos. Saya jarang keluar nih Kak, malas sekali keluar. Hampir 2 minggu itu saya di kamar terus Berarti terkurung diri itu karena apa sebetulnya? sangat orangnya ini Kak, jarang keluar nih Kak, malas sekali. Kalau di kamar kan mager tuh Kak. Oh itu Mm-mm. Ha-ha. Di kamar itu cuma scroll doang. TikTok. Terus iyalah TikTok, IG, terus begitu tuh Kak. Suatu hari itu saya kan, kita punya ini Kak, dapur kan, ini dapur umum, Oh, dapur di umum, lantai ya. atas. Terus pas saya masak nih Kak, ada satu teman saya itu dia bilang, kok sekarang jarang keluar ya, di kamar terus ya. Terus badan sekarang ini ya kurus ya, mungkin ini ya terlalu banyak begadang nih Kak. Awalnya itu saya terima sejak omongan mereka ini Kak, dan sempat tersinggung dan sakit hati nih Kak. Di mana-mana itu orang kalau ngatain kita itu begitu itu Kak, kita kan tersinggung toh. Iya, betul. Mungkin mereka pikirnya kita itu ke hal yang positif gitu. Negatif maksudnya. Negatif Hal maksudnya, negatif. negatif. Terus lama-lama saya pikir begini, untuk apa kita tersinggung hal-hal yang tidak guna ini Kak. Intinya itu kita perilaku kita ini Kak tidak senegatif yang mereka pikirkan betul, gitu. betul. Ya kalau dikatakan seperti itu, ini kalau pribadinya saya sih lebih ke bodo amat lah. Iya. Kalau saya mau nanggapin Anda ya Hal-hal seperti ngapain ya, itu. buang-buang waktu kan. Kadang saya berpikir juga mungkin sih itu bukan kritik ya dari mereka, melainkan rasa kepedulian Iya, mereka lah betul. tentang saya. Kembali lagi, betul. Kembali lagi ke awal tadi. Gitu. Nah, Bahwa semua omongan orang tentang kita itu semua bukan kritik begitu, melainkan mungkin ini ya suatu kepedulian mereka lah terhadap kita. kayak kalau dari pengalaman Uci tadi, mungkin saya juga punya pengalaman yang tidak kalah menarik atau mungkin tidak lebih panas Sakit lah hati ya, gitu lah, mungkin lebih memanas sih. Itu pasti ada lah. Secara Uci tahu kan sendiri saya kayak gimana. Iya. Pasti teman-teman tahu lah saya gimana orangnya, tomboy. Iya. Jadi pasti ada satu Karakternya lebih ke laki-laki gitu laki-laki ya. betul, lebih ke apa ya, sering orang-orang katakan maskulin ya, Iya. cewek-cewek tomboy. Mungkin pernah bukan sekali 2 kali ya, sering ya kalau ikut-ikut kegiatan. Saya biasanya kalau sehari-hari kan berpakaiannya saya tahu sendiri, ke Iya. kampus kayak gimana. Ataupun kalau berpakaian saya kan dari atas sampai bawah Laki-laki. 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 Nah, nggak mungkin. Ke kampus pun jarang saya pakai rok. Nah, ketika ada kegiatan di luar, sih biasanya kalau berdandan cewek seutuhnya itu biasanya ada kegiatan nyanyi. Iya, pernah saya Atau- lihat di YouTube Indra ini Kak. Iya. Penampilan cewek sekali. Iya betul. Sampai kegiatan kayak lomba-lomba di gereja itu, Iya. lomba-lomba di gereja ya, atau lomba-lomba di kampus yang antar UKM lah kayak gitu. Iya. Setiap kampus yang ada di Jakarta ya, di Selatan lah gitu, kegiatan Katoliknya. Itu mungkin sering-seringnya kita pakai pakaian yang cewek-cewek seutuhnya Iya. gitu. Ya. Jadi ketika kita sudah ada effort untuk memakai pakaian cewek, kan agak risih sebetulnya saya Iya. kalau memakai pakaian cewek kan, apalagi berjam-jam nih. Kita sudah kembali lagi. Seketika kita udah effort untuk memakai pakaian cewek, Iya. sudah Dengan dandan pedenya dan Kak, rapi. kita harus ini sesuai Iya. dengan itu. Kita sudah maju, kita sudah jalan maju untuk siap bernyanyi Iya. atau apapun itulah, tiba-tiba ada orang kata, ih kalau dandan cewek kayak bukan, kayak tidak apa ya, Beda sekali ya. berbeda tapi yang
perkataan orang yang bikin saya tersinggung kayak ya Allah, kok jelek sekali pakai pakaian seperti itu. Iya. Ketika saya bilang kok jelek, kok tidak cocok pakai pakaian seperti itu, kok cocoknya ya seperti biasanya, kok pakai pakaian cowok lah itu. Kalau saya dalam hati saya menganggap itu saja, bodoh amat lah. Ya. Bodoh amat. Kalau saya mau menanggapi itu buang-buang waktu saja. Tapi sebelum itu saya menganggap itu tersinggung kan. Tapi kadang biasanya kita, saya kan sering kalau ngomong gitu, dah tarik nafas. Kayak mau ngapain sih kalau saya menanggap mereka. Saya rasa itu tidak penting sih menurut saya. Oke, dari pengalaman yang Kak Paul sudah ceritakan tadi, apakah dari kritikan mereka tersebut itu, menurut pandangan atau pikiran Kak Paul itu, apakah itu bentuk kepedulian dari mereka atau bagaimana? Peduli. Sebetulnya peduli dan tidak pastinya mereka peduli lah. Iya. Pasti semua orang menginginkan saya mungkin lebih ke cewek seutuhnya. Pasti semua orang menginginkan begitulah. Tapi emang itu kepribadian saya. Iya. Saya juga pernah berpikir, saya bisa berubah nggak ya suatu saat nanti? Iya. Bisa nggak? Mungkin seiring berjalannya waktu mungkin saya berubah. Tapi pelan lah ya. Iya. Tapi tidak secepat itu. Yang orang mau mungkin ya langsung aja kalau mau berubah ya udah berubah. Tinggal pakai pakaian cewek. Itu menurut mereka kan gampang, tapi menurut saya susah. Iya. Itu sih dari saya. Tapi kalau bentuk pedulian pasti saya yakin mereka itu peduli. Oke, mungkin tadi dari awal sudah menjelaskan mengenai tersinggung, lalu kita coba sharing-sharing pengalaman kita di kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, teman-teman atau dimanapun kita berada lah. Nah mungkin sini mungkin dari Oci mungkin ada tips kah atau mungkin cara-cara agar kita tidak mudah tersinggung toh? Itu pasti ada lah, 1 dan 2 pikiran itu pasti ada. Menurut Oci bagaimana? Oke, saya akan membagikan beberapa tips ya. Cara agar tidak mudah tersinggung. Yang pertama, ubah perspektif kita. Ubah cara pandangan kita tentang orang lain gitu kan. Mungkin tuh omongan coba untuk ini nih Kak. Mungkin tuh omongan orang lain tuh kita pikir itu sesuatu yang bikin kita tersinggung gitulah. Maka dari situ kita pikirkan dulu. Mungkin mereka tidak bermaksud untuk menyakitkan kita gitu. Iya betul. Berarti harusnya kalau teman kita bersandar dan kita merasa tersinggung toh, berarti kita mengubah cara pandang kita coba pikirkan. Mungkin apakah dia benar-benar bermaksud menyakiti saya atau tidak? Berarti begitu maksud Ibu. Mungkin itu rasa kepedulian dari mereka lah tentang diri kita. Lalu ada apa lagi tuh? Baik, yang kedua itu komunikasi terbuka. Jadi kita itu jangan ragu untuk berbicara jika ada yang bikin kita ini nih Kak, nggak nyaman nih Kak. Berarti kita bisa menghindari kesalahpahaman itu ya? Iya, menghindari dari kesalahpahaman tersebut. Kita coba untuk berbicara secara terbuka lah terhadap mereka. Gitu. Dan yang ketiga, tips yang ketiga itu membangun rasa percaya diri. Semakin kita percaya diri begitu, semakin sedikit hal yang bisa menggoyahkan diri kita ini Kak. Kembali lagi ke awal tadi itu, percaya pada diri sendiri begitu. Ya, betul. Tetap jadi diri sendiri, menghargai diri sendiri gitu. Oke, kalau saran dari saya atau tips sih, saya lebih apalagi lebih ke teman-teman ya, teman-teman atau keluarga. Kalau dari saya itu lebih ke belajar memahami karakter orang. Setiap orang tuh perlu kita memahami karakternya di sekitarnya, apalagi teman-teman ya. Karena karakter semua di setiap orang itu berbeda. Ya, mungkin seringkali yang menjadi penyebab utama kita tuh terganggu adalah orang-orang di sekitar kita, misalnya kayak teman-teman tadi kan. Nah, mungkin yang paling penting itu apa? Menurut saya sih untuk memahami karakter orang itu perlu sekali, dan ketika kita memahami karakter mereka itu akan lebih mudah untuk kita untuk memahami karakter gitu. Udah kita kenapa gitu lebih
kenapa mereka bersikap seperti itu atau bahkan berucap yang tidak enak kan atau tidak menyenangkan terhadap kita, sehingga kita tidak mengambil hati atas tindakan mereka itu sendiri. Ya sudahlah, memang seperti itu. Buat apa juga kita mengambil hati atau kita menanggapi itu. Kita rasa itu kembali tadi saya bilang buang-buang waktu saja toh. Iya. Itu saja dari saya. Tetap percaya diri lah. Nah itu dia. Berarti Ibu Ocik tetap kayak percaya diri dan yakin terhadap diri sendiri. Iya lah, Tidak kita percaya kelas terhadap diri sendiri. Kita percaya diri. Oke, mungkin jadi dari poin-poin yang kita bahas tentang tips atau cara. Iya. Ada beberapa teori tadi tentang ketahanan, resiliensi atau ketahanan terlalu distorsi. Lalu dari pengertian juga kita jelaskan sedikit. Lalu ada beberapa pengalaman sehari-hari kita yang Ocik ceritakan tadi. Lalu saya juga berbagi pengalaman saya di kehidupan kita sehari-hari ya. Lalu jadi kita ngambil intinya gini, kita bisa memilih untuk tidak tersinggung. Kita harus ingat hidup ini terlalu singkat ya untuk terus merasa sakit hati gitu. Dan satu lagi, jangan biarkan hal-hal kecil tersebut mengganggu kebahagiaan kita gitu. Santai aja lah dalam menangani hal-hal seperti itu. Oke bro and sis, saya rasa cukup ya Iya. topik pembahasan kita hari ini. Dari pengertian sampai ke tips-tipsnya. Mungkin teman-teman ingin berbagi tips-tipsnya lebih lanjut lagi, boleh di-share lagi ke kita. Dan pesan dari kita itu, ingat ya, jangan mudah tersinggung karena kita hidup ini bukan untuk orang lain. Iya betul. Tetap jadi Jangan diri lupa, sendiri. iya, tetap jadi diri sendiri ya kan. Oke, podcast kali ini kita tutup. Akhir kata kami mohon maaf ya sebesar-besarnya mungkin ada perkataan kami yang kurang menyenangkan atau kata-kata yang menyinggung perasaan teman-teman ya, mungkin seperti itu. Kami ucapkan terima kasih. Lanjut. Karena hidup di dunia ini tidak ada yang sempurna guys. Sekali. Terima kasih.